Baik, tentunya kembali kami haturkan selamat datang kepada calon bupati dan calon wakil bupati Empat Lawang. Dan kami haturkan selamat datang juga kepada seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Empat Lawang. Dan tentunya kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah disediakan dalam acara penyampaian visi dan misi pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024. Baik, kami informasikan kepada seluruh tamu undangan, hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk menduduki kursi yang telah disediakan karena acara penyampaian visi dan misi pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Empat Lawang akan segera kita ikuti bersama. Sekali lagi kami informasikan kepada hadirin yang kami hormati, kami persilakan untuk menduduki kursi yang telah disediakan. Dan tentunya beberapa saat lagi kita akan segera menyaksikan penyampaian visi dan misi pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Empat Lawang tahun 2024. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini telah hadir yang kami hormati penjabat Bupati Empat Lawang, Bapak Fauzan Khairuddin APMM. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, Bapak Eskan Budiman SPD. Yang kami hormati jajaran komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Empat Lawang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang. Yang kami hormati Kajari Kabupaten Empat Lawang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Empat Lawang atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 0405 Lahat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Yang kami hormati Ketua Tim Prumus dan Panelis. Yang kami hormati teristimewa calon bupati dan calon wakil bupati Empat Lawang. Yang kami hormati seluruh anggota DPRD yang hadir. Yang kami hormati tentunya pemirsa PAL TV dimanapun berada. Yang kami hormati seluruh unsur media yang hadir. Hadirin yang kami hormati.
Tentunya kami haturkan selamat datang dan kami sapa dengan bahagia di acara penyampaian visi dan misi pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Patlawang tahun 2024. Dan tentunya hari ini 11 November 2024 akan segera kita ikuti bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle pilkada. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Berikut ini mari kita simak dan kita dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Patlawang,
Kepada yang kami hormati, Bapak Eskan Budiman SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan penjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang beserta jajaran Forkopimda hadir, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Kapolres Empat Lawang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres Empat Lawang, juga hadir Kajari Kabupaten Empat Lawang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kasih Intel, juga hadir yang mewakili Dandim 0405 Lahat. Yang saya hormati Ketua, anggota, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Yang saya hormati para pimpinan OPD, kepala dinas, para camat, dan juga yang saya hormati pimpinan OPD vertikal yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Yang kami hormati, yang saya banggakan, para tim perumus dalam kegiatan paparan atau penajaman visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang, yang alhamdulillah telah hadir tim perumus. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Erli Saliah SHMH. Yang kedua tim perumus yaitu Bapak Dr. Haji Ardian Saptawan MSI, dan tim perumus yang ketiga Bapak Amidi SE MSI. Juga yang saya hormati tim panelis, yang pertama Profesor Dr. Haji Faisal Berlian SHMH, yang kedua Dr. Nada Apriandi Zuhir SHMCL, dan yang ketiga Dr. Sabardin SE MSI. Yang saya hormati paslon pada pemilihan serentak di Kabupaten Empat Lawang untuk pemilihan tahun 2024 beserta ketua dan tim pemenangannya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu insan pers yang hadir, juga yang saya banggakan. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak, yaitu penajaman ataupun paparan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini. Salawat teriring dengan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan peradaban, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama atas nama penyelenggara, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kita melaksanakan salah satu tahapan yang menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara dalam pemilihan serentak tahun 2024 ini, yaitu untuk melaksanakan salah satu bagian dari sosialisasi, yakni penajaman visi dan misi calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada tim perumus yang telah bekerja dengan susah payah untuk merumuskan kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan hasil kerja keras dari tim perumus ini nanti dapat membawa
Empat Lawang menjadi kabupaten yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya juga ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim panelis yang telah hadir meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam melaksanakan tahapan ini. Ungkapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh Forkopimda, pada pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang telah mensupport kami untuk melaksanakan tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini. Kapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Empat Lawang atas supportnya kepada KPU Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan tahapan pemilihan serentak ini. Selanjutnya, izinkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, yang seluas-luasnya kepada kita bersemua. Andai kata kami dalam melaksanakan kegiatan ini masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tahapan ini menjadi krusial karena tahapan ini merupakan bagian dari sosialisasi kami kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Empat Lawang di dalam menentukan pilihannya pada tanggal 27 November ini nanti. Kami berharap kegiatan ini, tahapan ini, penajaman visi dan misi ini yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang ini dapat meneruskan harapan kami, dapat meneruskan keinginan kami bahwa seluruh masyarakat Empat Lawang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang. Dalam kesempatan ini juga kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya, menggali potensi agenda ke depan jika mendapatkan amanah dari masyarakat Empat Lawang untuk memimpin Empat Lawang selama 5 tahun yang akan datang. Kami persilakan seluas-luasnya dan kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada pasangan calon dan mudah-mudahan sosialisasi yang bertajuk penajaman visi dan misi ini dapat menyentuh kepada setiap lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Saya rasa Bapak Ibu sekalian itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang di penajaman visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dalam pemilihan serentak tahun 2024. Terima kasih dan banyak maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang. Mohon izin tetap berada di tempat Bapak. Berikutnya penyerahan hasil rumusan dari Ketua Tim Perumus kepada Ketua Tim Bapak Dr. H. Erli Salian SHMH. Kami undang untuk naik ke atas panggung, untuk bergabung pada kami di atas panggung. Tentunya akan menyerahkan rumusannya kepada KPU Kabupaten Empat Lawang. Kami persilakan Bapak. Dan tentunya seluruh rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengambil gambar yang mana Ketua Tim Perumus telah menyerahkan rumusannya kepada Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang kepada Bapak Eskan Budiman. Baik, terima kasih kepada tim perumus dan Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang. Dan tentunya nanti setelah diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, rumusan yang telah diserahkan oleh tim perumus kami persilakan untuk diserahkan ke tim panelis yang ada di depan kita. Baik, kami persilakan Bapak dan kami haturkan terima kasih kepada Ketua Tim Perumus. Selanjutnya Bapak Eskan Budiman menyerahkan hasil rumusan kepada tim panelis. Kembali untuk para media untuk mengambil gambar kami persilakan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eskan Budiman. Kembali kami persilakan dan kami haturkan kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, menambah kelancaran acara ini bersama kita memanjatkan doa yang mana doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Devi Albusairi, SCMPD dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang. Disilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memimpin doa dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan dalam hal ini izinkan kami mengkhalifai doa secara agama Islam. Untuk selain agama Islam dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kami agungkan kebesaran-Mu, kami muliakan nama-Mu, seraya memanjatkan puji dan rasa syukur yang tak terhingga. Kami memohon semoga curahan rahmat dan kasih sayang-Mu mengiringi jalannya acara penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Empat Lawang pada Pilkada serentak tahun 2024. Ya Allah, ya Malikul Mulk, harapan kami semua semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib, sehingga nantinya dapat menjaring figur terbaik dan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Empat Lawang dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di masa mendatang. Serta semoga rangkaian pemilu atau pilkada berlangsung dengan damai, tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan iman, agar semua bisa menyadari persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Ya Allah, ya Waliyu, ya Nasir, berikanlah kesadaran pada kami untuk memahami bahwa tujuan dari pemilu adalah dalam rangka memilih pemimpin bangsa yang terbaik bagi kami semua. Engkau pernah mengajarkan kami sebuah doa di dalam Al-Quran. Wa ja'alna min ladunka waliyah, wa ja'alna min ladunka nasirah. Anugerahkanlah kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi Engkau, untuk membawa Kabupaten Empat Lawang menjadi kabupaten terdepan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Wadud, berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi calon bupati dan wakil bupati Empat Lawang, agar mereka dapat mengikuti semua tahapan pemilihan dengan baik dan lancar. Berikan pula kemampuan dan keikhlasan bagi seluruh penyelenggara pemilu, agar mereka dapat bekerja dengan adil dan penuh amanah demi menghadirkan pilkada yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat. Ya Allah, ya Hadi, ya Wahhab, Engkaulah zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafar, zat yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dosa dan khilaf kedua orang tua kami, serta dosa dan khilaf para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah.
Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Derpi Al-Busairi. Semoga acara penyampaian visi dan misi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya bersama kita akan menyaksikan penyampaian visi dan misi pertama dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Empat Lawang, yang mana akan dipandu oleh moderator kita. Yang mana moderator kita ini, beliau merupakan moderator debat publik calon kepala daerah di Sumatera Selatan tahun 2017, 2020 dan 2024. Beliau juga merupakan presenter terbaik versi KVID Sumatera Selatan 2018. Kita sambut bersama moderator penyampaian visi dan misi Bupati dan calon wakil Bupati Empat Lawang. Ia adalah Kiki Marina dari PAL TV. Kami ucapkan terima kasih untuk tepuk tangannya dan juga terima kasih untuk rekan MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, hadirin yang kami hormati, inilah penyampaian visi misi pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Baik, saya Kiki Marina selaku moderator diberi mandat oleh KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Moderator bertugas memandu sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis bersama tim perumus. Moderator juga bertugas memandu acara agar tetap pada koridor tema. Pemirsa PAL TV dan hadirin yang kami hormati, penyampaian visi misi kali ini mengambil 3 tema. Tema pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema kedua, meningkatkan daerah. Dan tema ketiga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita akan menyaksikan seperti apa visi misi program kerja yang akan dipaparkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk membawa Kabupaten Empat Lawang semakin maju dan menjadi kebanggaan kita semua. Hadirin dan pemirsa, acara ini diselenggarakan oleh KPU Empat Lawang, disiarkan oleh stasiun PAL TV dan terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Pemirsa dan hadirin, kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa akan ada 4 segmen dalam acara kita. Segmen pertama, di mana pasangan calon akan menyampaikan visi misi mereka secara langsung. Segmen kedua dan ketiga, pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis beserta tim perumus. Dan pada segmen ini akan diberi kesempatan khusus bagi calon bupati dan calon wakil bupati untuk menjawab pertanyaan masing-masing. Kemudian pada segmen keempat merupakan segmen penyampaian closing statement di mana nanti paslon dapat mengajak, merayu dan meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka sebagai sebagai calon bupati dan wakil bupati. Baik, sebelum kami akan memperkenalkan ketiga panelis yang sudah berada bersama kita, kami mengajak Bapak Ibu menyaksikan video profil panelis terlebih dahulu. Selamat menyaksikan.
Baik hadirin dan juga pemirsa, telah kita saksikan tadi video profil singkat dari panelis dan juga tim perumus. Kami ucapkan banyak terima kasih tentunya atas jasa Bapak-Bapak dalam menyusun pertanyaan. Hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa PAL TV, kali ini kami akan memperkenalkan satu persatu panelis kita pada siang hari ini. Panelis pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Faisal Burlian SH.MH. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Beliau merupakan guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN atau UIN Raden Fatah, dan beliau membidangi tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Panelis kedua, Bapak Dr. Mada Afriandi Zuhir SH.MCL. Ya, beliau merupakan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan membidangi tema memajukan daerah. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Dr. Subardin SE MSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan membidangi tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuatu yang sudah pasti ditunggu, kita akan segera memanggil calon bupati dan calon wakil bupati kita untuk naik ke atas panggung. Kami undang calon bupati Bapak Dr. Haji Jonci Muhammad SSI SH MM MH dan calon wakil bupati Bapak Arifai SH. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Silakan Bapak untuk duduk terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan selamat datang untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Patlamang. Baik, hadirin, ini saatnya kami meminta perhatian penuh Anda semua untuk mendengarkan tata tertib yang akan saya bacakan. Tata tertib, mohon tenang Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Saya tidak akan melanjutkan acara apabila tidak dalam kondisi kondusif. Sekali lagi. Tata tertib penyampaian visi misi pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pathlawang tahun 2024. Selama acara berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakan yel-yel, slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama acara berlangsung, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Kami harap sekali lagi Bapak Ibu untuk kerjasamanya mentaati tata tertib acara. Terima kasih. Baik pemirsa PAL TV dan hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki segmen pertama penyampaian visi misi pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pathlawang tahun 2024. Namun kita akan jeda sejenak usai pariwara. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, hadirin yang kami hormati. Terima kasih untuk tetap bersama penyampaian visi misi pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pathlawang tahun 2024. Hadirin, langsung saja kita memasuki segmen pertama, di mana tadi telah disampaikan bahwa pada segmen pertama
Pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi secara langsung yang akan diberikan waktu selama 4 menit. Kami silakan untuk menuju podium, Bapak. Baik, sekali lagi waktu yang diberikan adalah 4 menit. Waktu akan mulai dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Yang sama-sama terhormati PJ Bupati Empalawang, Adinda Pauzan Dadin AP MM, yang saya hormati Forkopimda Empalawang, hadir yang mewakili Pak Kapolres, Ketua DPRD Empalawang, yang mewakili Dandim 0405 Lahat, Kajari Empalawang, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di wilayah Empalawang, yang saya hormati Ketua dan para anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Empalawang, beserta jajaran sekretaris KPU, yang saya hormati Ketua Bawaslu Empalawang beserta komisioner yang hadir, para panelis tim perumus yang kami hormati, kami banggakan. Kami didampingi oleh insya Allah Wakil Bupati Empalawang periode 2025-2030 Adinda Ari Pai, Sarjana Hukum, beserta istri Adinda Erina. Saya juga didampingi insya Allah Wali Kota Pagaralam periode 2025-2030 mantan pacar saya Bunda Hajai Peserta SKMF. Para ketua DPD yang terhormat, seluruh hadirin yang kami muliakan. Kami berdua akan menyampaikan visi misi Empalawang ke depan ketika Allah berkehendak rakyat Empalawang memberikan mandat pada kami berdua. Visi kami melanjutkan Madani jilid kedua. Kenapa melanjutkan? Karena memang jilid pertamanya sudah kami laksanakan ketika saya jadi bupati bersama dengan Adinda Yulis Moana jadi wakil bupati. Sekarang insya Allah kami akan melanjutkan visinya. Visi kami beri akronim singkatan Madani: makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah. Sebelum kami ngurai apa itu Madani, kami dahului dulu. Perjalanan kami ini akan kami mulai dengan pertama keyakinan dasar kami, Kurbilib. Tentu sebagai umat Islam, kami meyakini betul ada dua hal yang menjadi dasar utama. Pertama tentu Al-Quran, kedua hadis. Al-Quran, kita semua tahu, Allah sudah mengatakan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian juga Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian hadis menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Daruqutni. Kemudian tentu keyakinan dasar kami juga didasari oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu tujuan bernegara. Pertama tentu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah nilai dasar kami tentu yang lain. Kemudian Madani disebutkan tadi, Bapak Ibu saudara sekalian, karena waktunya hanya 4 menit, kami sampaikan misinya ada 10. Baik, mohon maaf Bapak. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Waktu penyampaian telah habis, mohon maaf, tetap berada di podium Bapak. Karena kita akan langsung melanjutkan segmen kedua. Baik, pada segmen kedua ini izinkan saya akan menyampaikan mekanisme. Yang pertama, calon bupati, wakil bupati diberikan kesempatan masing-masing mengambil undian pada fishbowl pertama
untuk menentukan tema pertanyaan, karena di situ ada 2 fishbowl. Kemudian moderator akan membacakan tema yang terpilih tadi. Setelah itu calon bupati atau wakil bupati kembali mengambil nomor undian pada fishbowl yang kedua untuk menentukan pertanyaan dari tema yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian moderator akan membacakan pertanyaan dalam amplop yang masih bersegel yang ada di samping saya. Kemudian calon bupati atau wakil bupati diberi kesempatan menjawab dengan waktu 2 menit. Dan akan diberikan kesempatan kepada panelis yang membidangi tema untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Kemudian kembali kepada calon bupati dan calon wakil bupati menanggapi pernyataan tersebut selama 2 menit. Dapat dipahami Bapak? Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon menuju ke nomor undian atau fishbowl yang ada di samping Bapak. Kami berikan kesempatan kepada calon bupati terlebih dahulu karena nanti akan diberikan kesempatan juga menjawab terlebih dahulu kepada calon bupati terlebih dahulu. Silakan ditunjukkan nomornya, nomor tema. Baik, nomor tema 2. Masih bersegel Bapak Ibu. Dengan tema memajukan daerah dengan panelis yang membidangi yaitu Bapak Dr. Mada. Dr. Mada maksud kami. Silahkan menuju ke fishbowl yang selanjutnya untuk mengambil undian soal. Di depan Anda ada fishbowl yang kedua, silakan diundi kembali. Iya, tetap masih calon bupati terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan kepada calon bupati terlebih dahulu Bapak. Nomor 2. Baik, ini adalah amplop yang berlabel tema 2 dan pertanyaan nomor 2. Masih bersegel. Salah satu faktor kemajuan daerah adalah stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ditopang oleh kesadaran masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pasangan calon dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Empat Lawang? Waktu menjawab kepada calon bupati terlebih dahulu selama 2 menit dimulai saat kata pertama dilontarkan. Silakan. Baik, untuk meningkatkan keamanan 5 tahun saya sudah membuktikan saya mampu melakukan itu dengan cara pertama penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Kedua, melahirkan aturan main, perda dan perbub yang harus dilaksanakan tidak pandang bulu. Ketiga, jaga betul persatuan kesatuan di antara para aparat penegak hukum yang terkait. Insya Allah 3 hal itu terlaksana, maka Empat Lawang akan aman, kehidupan antar beragama akan terjalin dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, Bapak. Dapat Anda saksikan di layar LED, masih ada 1 menit 22 detik. Cukup. Cukup? Ya. Baik. Hadirin dan juga pemirsa, kita selesaikan terlebih dahulu waktunya. Oke, baik. Selanjutnya kami berikan waktu untuk panelis merespon jawaban calon bupati. Kami silakan kepada panelis nomor 2 yaitu Bapak Dr. Mada Afriandi Zuhir SH MCL. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Selamat kepada paslon, karena ini merupakan tadi Madani, kalau insya Allah terpilih adalah jilid kedua. Karena kemudian memang sesuatu yang menjadi stigma di masyarakat luar, Empat Lawang, Tebing Tinggi, Bande, kira-kira itu Pak, banyak kejahatan dan seterusnya.
Walaupun hari ini tentu pergeseran atau stigma itu juga tidak gampang untuk dihilangkan. Merupakan kita berbicara tentang keamanan, kita bicara tentang ketertiban, itu ada suatu upaya yang harus terus-menerus dilakukan. Dan krusial, ini bukan hanya tugas dari aparat keamanan tentu saja. Masyarakat bahkan tentu Pemda memiliki peranan yang sangat penting. Karena yang mengetahui juga warga itu adalah warga masyarakatnya. Kira-kira pada Madani jilid kedua ini konkretnya bagaimana paslon nanti untuk tetap mempertahankan keamanan dan ketertiban. Baik, terima kasih panelis nomor 2, Bapak Dr. Mada. Kembali kami berikan kesempatan kepada calon bupati kita untuk menjawab dengan waktu 2 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Di Madani jilid 2 tentu kebijakannya sudah sangat baik. Kebijakan dalam mereka mengamankan 4 lawang ini. Saya diapresiasi dalam survei terakhir itu 78% kepuasan itu disebabkan karena faktor mampu mengamankan 4 lawang 5 tahun terakhir. Nah, apa yang saya lakukan untuk Madani jilid 2? Tentu yang sudah ada akan terus kita pelihara, kita tingkatkan. Program kami, inisiasi kami tentang Pol PP Desa itu akan terus kita galakkan dan bahkan mungkin kita lakukan evaluasi perbaikan sana sini, tentu berkaitan dengan kesejahteraan mereka, tanggung jawab mereka. Kemudian inspirasi Pol PP Desa kan berasal dari dulu zaman Pasira Kemen, itu inspirasinya, dan ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketika saya meminta syarat untuk mengangkat Pol PP Desa itu tidak seperti di undang-undang. Kalau di undang-undang mengangkat Pol PP itu harus tamat SMA. Tapi yang saya angkat di Empalawang pada waktu itu sebagian besar tidak tamat SMA. Tapi mereka mampu mengamankan 4 lawang. Kira-kira kalau dibalik pecanang lah begitu. Nah, kebijakan ke depan insya Allah Pol PP Desa akan terus kita lanjutkan, akan terus kita maksimalkan. Kemudian penegakan hukum lain, hukum positif, tentu kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya untuk sama-sama mengawal tentang keamanan di Empalawang. Alhamdulillah terakhir Empalawang sudah tidak disebut daerah Texas lagi. Orang sudah berani lewat di Empalawang. Tengah malam, travel, angkutan, mobil besar, semuanya berani lewat 24 jam di Empalawang. Itu menunjukkan bahwa insya Allah citra Empalawang dari image yang sangat negatif, yang dikatakan daerah Texas, daerah begal, pada saatnya menjadi daerah yang aman, daerah yang menjadi tujuan wisata, daerah tempat orang ingin berkunjung, daerah di mana betul-betul orang senang, tenang, lewat dan tinggal di Empalawang. Demikian, terima kasih. Kembali ke panelis dan moderator. Baik, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati untuk mengambil undian pada fishbowl yang pertama untuk menentukan tema, karena Bapak nanti akan giliran menjawab. Silakan Bapak. Nomor 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Silakan fishbowl yang kedua. Dua. Baik, silakan menuju ke podium. Masih bersegel, Bapak Ibu. Tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dibidangi oleh Bapak Profesor Dr. Haji Faisal Burlian. Sumber daya manusia yang gesit sangat diperlukan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan keadaan lembaga pendidikan di Kabupaten Empat Lawang yang terbatas dibandingkan dengan daerah atau kabupaten kota lain, apa rencana strategis pasangan calon agar SDM Kabupaten Empat Lawang dapat bersaing di daerah sendiri untuk menjadi birokrasi yang profesional? Kami berikan waktu kepada calon wakil bupati untuk menjawab, yaitu 2 menit. Silakan Bapak.
Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada hari ini, yang telah mengikuti debat pada hari ini. Tadi setelah disebutkan oleh Pak Bupati, saya tidak akan mengulangi kembali menyebut nama seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Untuk langkah yang harus dilakukan kesejahteraan masyarakat, yang pertama meningkatkan pembangunan di sektor pertanian melalui pembangunan pertanian terpadu, baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan juga meningkatkan produktivitas komoditas pertanian melalui penyediaan saprodi, sarana produksi yang didapat secara mudah dan murah, dan juga mengembangkan komoditas unggulan yang sudah dimiliki jaringan kapasitas pasar yang relatif baik. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup? Nyala bukan? Kita selesaikan waktu terlebih dahulu. Ini ya, Pak. Baik, silakan kepada Prof. Faisal untuk ditanggapi jawaban dari calon wakil bupati kita. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, terima kasih moderator. Jawabannya singkat, namun isinya padat. Lalu berkualitas dan bersifat komprehensif. Namun di balik itu kita harus perlu ada dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat bersaing dan menjadi birokrasi yang profesional. Kita perlu tahu dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Mungkin paslon bisa mengetahui, bisa dapat mengidentifikasi mana faktor pendukung dan faktor penghambat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf kita selesaikan waktu. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Terima kasih kami ucapkan pada Profesor Dr. Haji Faisal Burlian. Kita lanjutkan. Ya, boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu. Baik, setelah ini mohon tenang, kita lanjutkan kembali kepada calon wakil bupati. Silakan untuk menanggapi kembali 2 menit waktu dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama, selaku pemimpin itu harus melakukan pendidikan terhadap seluruh masyarakat yang ada di desa-desa. Baik itu pendidikan agama maupun pendidikan belajar mengajar. Itu yang harus kita pastikan. Supaya tidak ada pendidikan yang terlalu rendah. Sehingga kita pemimpin itu harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Memastikan seluruh program yang ada di desa-desa itu harus sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku di negara kita ini. Sekian, terima kasih. Iya, tidak menggunakan waktu yang masih tersisa. Baik, terima kasih. Baik, kita selesaikan waktunya. Kami kembali menuju ke calon bupati agar kembali mengundi. Oh, sepertinya langsung ke pertanyaan Bapak, mohon maaf. Langsung ke fishbowl ke pertanyaan, ya. Karena memang temanya hanya tersisa 1, jadi silakan. Ya, fishbowl yang kedua. 1, baik. Silakan kembali ke podium. Amplop 1 masih tersegel dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema dibidangi oleh panelis kita nomor 3, Bapak Dr. Muhammad
Subardin SE MSI dengan pertanyaan. Salah satu unsur kata madani dalam visi misi yang Anda usung pasangan calon adalah M, sama dengan makmur. Memakmurkan masyarakat merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bila tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat, maka angka kemiskinan akan turun. Angka stunting ikut berkurang, tingkat pendidikan, begitu juga kesehatan akan meningkat, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Pertanyaannya, dengan SDA dan SDM yang dimiliki Kabupaten Empat Lawang saat ini, langkah apa yang pasangan calon harus lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut? Waktu yang diberikan 2 menit untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih. Memang kalau ingin melihat Palawang makmur, yang utama adalah bangun pertanian. Karena mayoritas penduduk Palawang, lebih dari 80% bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu harus dilakukan. Pertama, optimalisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Combine keduanya. Jadi optimalisasi itu insya Allah dengan mengembangkan bidang pertanian dalam artian luas. Pertanian luas itu ada pertanian, ada perikanan dan ada perkebunan. Kembangkan itu insya Allah secara terintegrasi. Kemudian kita mengembangkan pertanian di Palawang, kita mulai 5 tahun yang lalu, kita mulai dari awal pembangunan pertanian terintegrasi melalui P4T yang kita buat. Insya Allah integrated farming ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Dengan demikian maka kemakmuran akan tercapai. Kemudian yang ketiga, kita harus meningkatkan produktivitas dan sebaran dari komoditas unggulan. Kita siapkan betul ya produktivitas ini dengan cara kita tahu daerah-daerah mana, kecepatan mana yang punya potensi. Ini kita kembangkan secara serius, secara sungguh-sungguh dan profesional, insya Allah. Dan kita carikan komoditas yang pasarnya relatif stabil. Itu yang kita unggulkan di Palawang. Kemudian yang keempat, kita memberikan kemudahan akses pemodalan kepada para petani, kelompok petani. Insya Allah dengan kemudahan akses pemodalan, petani jadi tahu bagaimana cara pinjam duit ke bank, ke berbagai macam lembaga mikro tentang peminjaman. Dengan demikian mereka punya akses yang luar biasa. Di sanalah pemerintah hadir, kebijakan bupati, wakil bupati memberikan rasa aman, memberikan rasa mereka bisa minjam kemana-mana, tidak dikenai bunga macam-macam. Demikian 4 hal ini untuk menjadikan makmur di Palawang sesuai visi Madani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu telah habis, silakan ditanggapi oleh panelis. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Subardin, silakan. Terima kasih, moderator. Paslon yang kami hormati, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sejahtera masyarakat itu multidimensional. Menurut kedua paslon, dimensi-dimensi apa yang masih belum optimal selain pembangunan pertanian, dan dimensi-dimensi apa yang harus ditingkatkan lagi sehingga Empat Lawang ini bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. COVID kemarin 0,09, sekarang hampir 5%, tapi kalau bisa 7%. Pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan turun, pengangguran turun, kesenjangan turun. Kira-kira apa gagasan yang akan dikedepankan oleh kedua paslon? Terima kasih. Baik, masih ada waktu selesai? Baik, kita selesaikan terlebih dahulu waktunya. Silahkan Bapak untuk menanggapi kembali, waktu 2 menit. Baik, Pak panelis, atas apa sampaikan. Memang pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh berbagai hal. Ya. Pemerintah itu berkewajiban untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Makanya sekarang rutin betul. Ada setiap 2 minggu sekali dipandu oleh Menteri Dalam Negeri kita diskusi soal inflasi. Kebijakan inflasi di seluruh Indonesia. Itu berkaitan dengan itu. Nah, kewajiban kepada daerah, wakil kepada daerah itu menjaga agar stabilitas pertumbuhan ekonomi itu terjaga, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Caranya bagaimana? Pertama, karena Palawang ini saya katakan mayoritas adalah petani. Tentu dengan menjadikan para petani itu melek soal pertanian, tidak lagi tradisional, tapi mulai mengarah ke kemajuan. Mereka paham akan alsintan yang terbaru, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Itu dibekali dengan cara knowledge, memberikan pelatihan-pelatihan
kepada para petani di dalam kelompok tani tersebut. Ini penting sekali. Kemudian kita juga melakukan bimbingan kepada mereka tadi, bagaimana cara mengakses modal. Karena bagaimanapun petani modern itu adalah petani yang mempunyai modal yang cukup, digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas mereka. Inti dari perekonomian produktivitas. Nah, kalau produktivitas bagus, ditopang oleh kewajiban pemerintah membangun infrastruktur agar hubungan daerah satu dengan lain, kecamatan satu dengan kecamatan lain, desa satu dengan desa lain terhubung dengan baik. Kalau prinsip ekonomi itu semakin cepat barang bergerak, maka itu akan efisien, biayanya makin rendah. Maka kalau makin rendah, pertumbuhan akan terjadi, kesejahteraan akan meningkat, pendapatan masyarakat akan naik. Saya yakin dari tahun ke tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun kelima kami menyelesaikan tugas, maka pertumbuhan ekonomi tadi kalau sekarang jadi 5%, yakin di akhir kami nanti di atas 8% pada setelah demikian, ini keyakinan kami. Mudah-mudahan doakan yang terbaik. Terima kasih, kembali kepada moderator dan panelis. Baik. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mari berikan tepuk tangan untuk paslon kita. Segmen kedua telah usai. Saatnya kita melangkah ke segmen ketiga dengan masih penajaman visi dan misi. Namun hadirin dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kami jeda sejenak, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama penyampaian visi misi pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, ini saatnya kita untuk maju ke segmen yang ketiga, di mana mekanisme hampir sama dengan mekanisme segmen kedua. Hanya saja pada segmen ketiga, calon wakil bupati atau calon bupati boleh menambahkan jawaban dari pasangannya. Kami undang untuk menuju ke fishbowl untuk mengambil undian pertama oleh wakil atau mohon maaf oleh calon bupati terlebih dahulu. Nomor 1, ya silahkan menuju ke fishbowl yang kedua. Tema nomor 1, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, nomor 2. Silakan ke podium. Baik, kembali kami perlihatkan amplop masih dalam segel. Dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidangi oleh Bapak Dr. Muhammad Subardin SE MSI. Kabupaten 4 Lawang sebagai daerah yang masih tergolong baru terbentuk atau daerah hasil pemekaran. Dan di daerah ini dominan penghidupan masyarakat dari sektor pertanian perkebunan. Tidak ada salahnya jika Kabupaten 4 Lawang mengusahakan kawasan industri, namun harus memperhatikan aspek lingkungan dalam rangka menciptakan kegiatan ekonomi hijau. Pertanyaannya, apa yang akan pasangan calon lakukan agar kegiatan industri tetap berjalan sementara tidak mengabaikan ekonomi hijau atau ekonomi biru yang dimaksud tadi? Waktu menjawab adalah 2 menit, Bapak silahkan. Baik, ini tren Bapak Ibu sekalian, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau ada 2 konsep yang bertujuan untuk membuat dunia berlanjut, tapi ada keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Itu konsep dasarnya begitu. Itu konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Saya ingat sahabat saya Yendra, doktoralnya
green economy. Bu, calon bu gubernur yang juga ekonomi hijau. Bagaimana caranya? Kita harus antara kegiatan ekonomi hijau yang berfokus pada sumber daya alam, sementara ekonomi biru itu pada kelautan. Dua-duanya itu harus betul-betul memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Keseimbangan itu harus dijaga dan yakin betul kalau dua-duanya dikembangkan, pasti keberlanjutan kehidupan manusia akan terjaga dengan baik. Kemudian kita mengembangkan sistem pembangunan pertanian dengan cara low inputable agriculture atau LISA. Ini orang-orang pertanian paham betul konsep desain. Ya. Jadi konsep LISA, low input sustainable agriculture, terlakukan. Kemudian mengembangkan ekonomi pertanian yang terpadu dengan berbasis pada pertanian organik, ya, organik yang diutamakan. Itu untuk green dan blue economy. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang tetap harus berwawasan lingkungan. Tidak boleh mengeksploitasi sedemikian rupa sampai tidak memperhatikan aspek lingkungan. Itu yang utama. Yang terpenting betul-betul kita memperhatikan aspek lingkungan. Jangan sampai lingkungan rusak hanya memikirkan semata-mata tadi Pak Bardin pertumbuhan ekonomi tapi tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Karena sebagai manusia kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan yang kita diami. Demikian, terima kasih, kembali ke moderator dan panelis. Baik, terima kasih. Waktunya panelis untuk menanggapi, silakan Bapak Dr. Subardin. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Empat Lawang ini memiliki hutan, baik itu kawasan hutan atau suatu wilayah yang memiliki tutupan hutan. Kadangkala pertanian itu membutuhkan lahan, tapi seringkali akan bersinggungan dengan soal lingkungan dan soal yang aspek legalnya. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah perhutanan sosial. Jadi masyarakat bisa mengakses kawasan hutan, bisa mencari kegiatan ekonomi di situ tanpa melakukan pengerusakan terhadap lingkungan itu. Jadi hutan lestari, alam lestari, pendapatan juga meningkat. Nah, bagaimana rencana ke depan yang berkaitan dengan pengembangan perhutanan sosial ini, karena pertanian itu pasti akan bersinggungan dengan hutan di Kabupaten Empat Lawang. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih. Waktunya untuk kembali ditanggapi kepada calon bupati. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Saya melengkapi ke Pak Abu atau Pak Bupati, saya aja ya. Baik, silahkan. Masih Pak Bardin. Berkaitan dengan tadi, benar. Hutan sosial atau hutan sosial itu penting. Di Empat Lawang saya sangat sepakat. Di Empat Lawang ini banyak sekali hutan lindung yang sudah tergarap oleh masyarakat dan itu berbahaya bagi masyarakat karena itu perbuatan melawan hukum, pihak kejaksaan, pihak kepolisian. Makanya harus ada kebijakan pemerintah untuk menjadikan itu tetap bisa digarap tapi bisa terlindung secara hukum. Nah, salah satunya dengan mengubah status hutan tadi menjadi hutan sosial tadi, salah satunya. Nah, ini pemerintah harus berkewajiban nanti melalui stakeholder terkait, OPD terkait, dinas terkait, bagian terkait kita akan melakukan itu karena banyak di Empat Lawang, di daerah Muara Pinang, di daerah Pasmaikeru, hampir tiap daerah yang sudah menggarap hutan lindung. Bahasa di situ Pak Bardin, hutan rentes ini sudah mereka garap. Nah, ini yang harus statusnya harus kita rubah menjadi hutan sosial. Saya sudah berpikir sejak awal. Kemudian kaitan hutan sosial memang ada tanaman-tanaman tertentu yang boleh dilestarikan, boleh ditanam. Ada tanaman yang tidak boleh, yang ketika merusak lingkungan. Karena pemerintah sudah paham klasifikasinya apa, yang boleh ditanam, yang boleh dilestarikan, dan tanaman-tanaman keras biasanya diperbolehkan agar kelestarian hutan, erosi, kelembapan dan sebagainya tidak terjadi. Banjir bisa ini dan akarnya tajam bisa menahan curahan curah hujan sehingga lingkungan betul-betul bisa terjaga dan rakyat tetap bisa berusaha, rakyat tetap bisa mendapatkan penghasilan. Rakyat dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, lahan tidak bertambah tapi jumlah penduduk bertambah, tetap bisa menggarap hutan yang sudah berubah menjadi lahan garap. Jadi kita jadikan hutan sosial tadi Pak Bardin. Saya sepakat makin banyak dilakukan di Empat Lawang karena memang Empat Lawang butuh soal perubahan alih status tadi dan itu bagian dari melegalkan mereka untuk menggarap dan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dijamin oleh negara, dijamin oleh bangsa, dijamin oleh pemerintah, mereka ada kepastian bisa berusaha, bisa untuk hidup di bumi Empat Lawang tercinta dengan visi madaninya. Terima kasih, kembali ke moderator. Iya, waktu habis. Terima kasih tepuk tangannya. Menuju ke calon wakil bupati untuk mengambil undian. Untuk tema terlebih dahulu pada fishbowl yang pertama. Ya. Tiga. Silahkan untuk fishbowl yang kedua. Dua. Silakan kembali ke podium. Tema 3, kode 2. Masih dalam segel. Dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dibidangi oleh Profesor Dr. Haji Faisal Burlian SH.MH, dengan pertanyaan, peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apa saja upaya yang akan pasangan calon lakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Empat Lawang untuk 5 tahun ke depan? Silakan untuk menjawab, waktu 2 menit. Terima kasih, insyaallah akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kita melakukan politik dan kebijakan anggaran diarahkan sesuai perintah undang-undang, memberikan proporsi yang sesuai untuk anggaran pelayanan dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan juga kita memberikan beasiswa dengan bekerja sama dengan PT untuk memberikan kesempatan pada ASN dan keluarga ASN serta masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Terima kasih, cukup. Iya, masih ada waktu, silakan ditambahkan. Baik, pertanyaan tadi menarik nih. Bagaimana nih? Tadi disampaikan oleh Pak Wabub bahwa salah satunya kita patuh pada undang-undang. Kesehatan 10%, pendidikan 20%, Sidiknas. Kita maksimalkan betul, terutama pendidikan. Pendidikan tadi bagaimana anak-anak Empat Lawang ini bisa kita sekolahkan. Yang pintar, tidak punya kemampuan, kita beasiswakan. Bisa ke UNSRI, ke UIN, ke UI, ke segala macam. Kita harapkan kita kontrak mereka setelah selesai pulang kembali ke Empat Lawang, bangun Empat Lawang, terutama untuk daerah-daerah yang membutuhkan, pendidikan yang membutuhkan. Itu. Kemudian di bidang kesehatan juga begitu. Saya sangat susah memberikan rekomendasi pindah kepada para pegawai yang melatar belakang kesehatan. Apalagi dokter. Bagi saya itu sesuatu yang tabu ketika dokter diberikan persetujuan untuk pindah. Tidak boleh, karena rakyat Palawang membutuhkan mereka dalam hal pelayanan. Karena fungsi pemerintah, fungsi bupati, wakil bupati memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima untuk masyarakatnya. Satu bidang kesehatan, makanya rumah sakit umum daerah Palawang itu sekarang 5 besar terbaik pelayanan di Indonesia. Tepuk tangan untuk Dr. Depi sebagai direkturnya dan Bunda Happy sebagai Kepala Dinas Kesehatannya. Ya sekali lagi, maksimalkan APBD sesuai perundang-undangan dan bahkan bisa lebih, kesehatan lebih dari 10%, pendidikan lebih dari 20%. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, masih ada berapa detik? Selesai. Kami mohon Bapak Ibu agar menahan sedikit semangatnya untuk bertepuk tangan. Kami khawatirkan suara dari paslon kita tidak terdengar jelas nantinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita menuju ke panelis, silakan Prof. Terima kasih moderator. Jawaban dari paslon yang sifatnya kolaborasi yang sangat lengkap, lengkap, enak didengar. Saya apalagi masyarakat calon pemilih, Pak. Kita sepakat bahwa peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan adalah hal yang sangat penting
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, ada salah satu untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat, itu pelayanan kesehatan dengan secara digital yang sifatnya komprehensif. Bisa paslon bisa menjelaskan kepada kami semua, termasuk masyarakat kita, tentang bagaimana cara pelayanan kesehatan digital yang sifatnya komprehensif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya untuk ditanggapi kembali. 2 menit, bebas Bapak. Baik. Silakan. Eranya sekarang memang era digital. Prinsip pelayanan itu cepat, tepat, dan maksimal. Pelayanan digital itu pelayanan melalui media daring. Media daring itu bisa melalui Twitter, bisa YouTube, dan lain sebagainya. Bisa Facebook dan berbagai macam sarana IT kemajuan terkini yang bersifat daring. Prinsipnya memang dengan daring, dengan digital ini lebih mudah diakses. Mau berobat, tidak perlu datang ke sana untuk daftarnya, cukup dari rumah kita daftarkan. Kita sudah tahu urutan keberapa. Kemudian tentang kebutuhan apa obatnya, resep dokter. Di mana kita cek, oh ternyata di apotek B, apotek C, kita tahu tempatnya. Kemudian kita mau cari siapa dokter spesialisnya berkaitan dengan itu. Tinggal kita googling saja, kita cek, kemudian dengan sistem digitalisasi ini. Insya Allah, memang sekarang kenapa Rumah Sakit Umum Daerah 4 Lawang bisa menjadi lima besar pelayan terbaik se-Indonesia, karena menerapkan ini salah satunya, digitalisasi. Memang sudah eranya, Gen Y, Gen Z sekarang harus begitu, kalau tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Pasti di bidang kesehatan ini kita memerlukan digitalisasi di berbagai aspek, terutama aspek pelayanannya yang harus prima, harus maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat dan diberikan pengetahuan. Oleh sebab itu, para pegawainya, para ASN-nya di lingkungan rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, pustu dan sebagainya harus melek IT, harus melek digitalisasi. Kalau enggak, dia ketinggalan zaman. Kalau enggak, dia akan tertinggal oleh daerah-daerah lain, oleh kabupaten kota lain, bahkan oleh rumah sakit yang swasta yang ada di 4 Lawang. Kita dorong secara bersama-sama kewajiban pemerintah memberikan yang terbaik dari rumah sakit umum daerah, puskesmas, pustu yang ada, dan menumbuh kembangkan juga pelayanan yang swasta. Saya berusaha juga mendorong rumah sakit swasta di 4 Lawang. Kita berusaha juga mendirikan klinik-klinik yang betul-betul kualitas pelayanannya prima. Demikian, terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Ini waktunya menyelesaikan tema terakhir. Silahkan kepada calon bupati untuk kembali ke fishbowl yang kedua. Karena yang pertama sudah pasti tema nomor 2. Silahkan untuk fishbowl yang kedua. Nomor 1, silakan menuju ke podium kembali. Amplop dengan tema nomor 2, kode pertanyaan 1. Masih dalam segel. Dengan tema memajukan daerah dibidangi oleh panelis Dr. Mada Afriandi Zuhir. Pada hakikatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dan kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah pada era otonomi daerah. Sementara di sisi lain anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang sangat terbatas. Pertanyaannya, apa strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tersebut? Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, kami silakan. Baik, yang pertama kepada itu harus punya inovasi, harus punya jaringan, harus tahu di mana sumber-sumber pendapatan. Di samping yang sudah baku, yang sudah sesuai standar. Dan insya Allah kami berdua akan mampu melakukan itu 5 tahun ke depan. Kemudian pasti tugas pemerintah, tugas bupati, wakil bupati berkaitan dengan tadi strategi apa untuk mengatasi keterbatasan pendapatan anggaran belanja daerah. Kita harus melakukan kerjasama pemerintah daerah ke berbagai lini. Bisa ke badan usaha, bisa ke badan lembaga-lembaga keuangan.
baik nasional, regional, swasta, pemerintah. Kemudian kita harus punya kreativitas dalam rangka bagaimana mempercepat proses tadi pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, tentu objek pajak akan meningkat. Pajak kendaraan bermotor, makin banyak orang Pak Lawang membeli kendaraan bermotor, maka akan banyak bagian yang akan masuk menjadi pendapatan daerah Kabupaten Pelawang. Apalagi dengan sistem undang-undang terakhir yang persentasenya jauh lebih besar daerah dibanding provinsi tentang pajak kendaraan bermotor. Kemudian kita harus jangan sampai menghambat sistem iklim investasi. Perizinan harus dipermudah agar investor banyak masuk ke Pelawang. Kalau banyak investor, banyak masuk perusahaan-perusahaan, ekonomi akan bergerak. Kalau ekonomi bergerak, tadi APBD pasti akan meningkat karena sumber-sumber pendapatan tadi akan juga meningkat. Berbagai macam sumber, berbagai retribusi yang memang diberikan pelayannya, kita pungut retribusinya. Tapi jangan sampai memungut retribusi tapi tidak ada pelayanan dari pemerintah terhadap pengguna jasa tersebut. Nah, kalau retribusinya meningkat, pasti APBD akan meningkat. Yang terpenting, Bupati Wakil Bupati punya cantelan ke pusat, punya cantelan ke provinsi. Dia bisa meyakinkan kepada pusat untuk mengelontorkan dana APBN ke 4 Lawang tercinta. Dan begitu juga di gubernur. Gubernur harus yakin ketika Bupati datang, tidak bisa tidak menolak, harus APBD provinsi masuk ke 4 Lawang. Terima kasih. Kembali ke Terima kasih, waktu telah habis. Kami berikan kesempatan kepada panelis untuk menanggapi 1 menit. Silakan Bapak Dr. Mada. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih paslon. Menarik bahwa kemudian memang ketika bicara keterbatasan anggaran APBD, apa yang sudah dilakukan pada periode pertama calon bupati kemarin, kita lihat persentase alokasi pendanaan masyarakat itu hampir 96,41%. Ini merupakan satu prestasi. Karena kemudian kata kunci tadi sudah disebutkan oleh paslon tadi, bahwa kerjasama itu nggak bisa enggak. Terutama kemudian kita berbicara tentang bagaimana dukungan regulasi yang paling penting, baik pusat maupun daerah, baik pusat maupun provinsi. Tidak bisa kemudian bahwa 4 Lawang ini sendiri. Nah, kira-kira tadi sudah disampaikan beberapa clue oleh paslon tadi tentang bagaimana regulasi, mencari dukungan dan seterusnya ini akan dilakukan. Konkretnya barangkali bisa lebih dijelaskan lagi. Terima kasih paslon, silakan. Iya. Masih ada waktu? Baik, terima kasih kepada panelis kedua. Kembali ditanggapi, diberikan waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih Dr. Mada. Memang regulasi harus sangat mendukung iklim investasi tadi. Konkretnya bagaimana? Kita harus menyiapkan betul peraturan daerah yang memudahkan investasi ke 4 Lawang. Bila perlu kita evaluasi seluruh peraturan daerah yang menghambat. Semacam omnibus law-nya tingkat daerah kita buat ya di 4 Lawang ini agar memudahkan investasi. Jangan pernah urusan bisa selesaikan 1 hari tapi menjadi 1 bulan. Jangan pernah urusan bisa selesaikan 2 hari tapi menjadi 3 bulan. Harus dipercepat. Dan ini memang imbauan pemerintah pusat agar iklim berinvestasi mudah datang dan Pelawang butuh itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pelawang, dimudahkan perizinannya. Kemudian aturan main. Tadi berkaitan dengan keamanan juga itu menjadi permintaan investor. Keamanan juga dibuat aturannya, peraturan daerahnya, peraturan bupatinya yang menjamin betul bahwa mereka datang ke Pelawang bisa aman, investasi mereka bisa jalan, tidak diganggu oleh masyarakat, tidak diganggu oleh para kepala desa, tidak diganggu oleh para pemuda-pemudi yang ada di desa. Dengan jaminan kepastian hukum, dengan jaminan kepastian peraturan daerah, peraturan bupati, surat keputusan bupati, edaran bupati yang menjamin mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, memberikan investasi, menambahkan investasi kepada Pelawang. Pelawang ini sebenarnya luar biasa. Pertama, kopinya luar biasa. Tapi Pelawang punya kopi, Lampung punya nama. Nah, ini yang harus kita rubah. Mulai jangan menjual bahan mentah, tapi barang jadi, barang setengah jadi yang kita jual. Kita mulai dari itu, pertanian, industri pertanian dari hulu ke hilir, dan inilah mata pencaharian terbesar masyarakat Pelawang yang bisa membuat mereka sejahtera lahir batin, bisa membuat mereka bisa menyekolahkan anak, bisa membuat mereka bisa berangkat haji dan sebagainya. Karena masyarakat Pelawang ini sangat religius. Saya yakin dengan tadi regulasi kita perbaiki, regulasi kita evaluasi, sesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, insya Allah 4 Lawang Madani Jilid 2 akan terwujud. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami minta tepuk tangannya untuk paslon kita Bapak Ibu. Ya, terima kasih karena memang tema sudah diselesaikan. Pertanyaan juga sudah disampaikan dari masing-masing tema.
Ini artinya segmen ketiga sudah selesai dan kita menuju kepada segmen pamungkas yaitu segmen keempat di mana nanti kedua calon ini akan menyampaikan closing statement. Kita akan menyaksikan bagaimana mereka mengajak memantapkan hati masyarakat untuk memilih mereka agar menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Namun kita jeda terlebih dahulu Bapak Ibu, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami dalam penyampaian visi misi pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024. Boleh kita minta semangatnya dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih dan ini waktunya kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan kata-kata pamungkasnya untuk merayu, mengajak masyarakat agar memantapkan hati memilih Anda. Silakan menuju ke podium. Sekali lagi waktu yang kami berikan adalah 2 menit, silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bukan 4, 2 ya, bukan 4 ya? 2 menit, Oh, 2. Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Panelis, tim perumus Bapak Ibu yang saya hormati, Pilkada adalah ajang mencari pemimpin 5 tahun sekali. Oleh sebab itu rakyat harus paham dan mengerti kata 5 tahun mereka digantungkan pada harapan pada sosok pemimpin yang dipilih. Oleh sebab itu jangan sampai salah memimpin, salah memilih. Pilihlah pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan untuk Empat Lawang 5 tahun ke depan. Kami berdua, saya dengan Adi dari PAI, insya Allah yakin dan percaya dengan pengalaman yang kami miliki di dunia eksekutif dan legislatif, kami akan mampu mensejahterakan rakyat Palawang melalui Madani Jilid 2. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia disampaikan pada segenap lapisan masyarakat. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan salah memilih kami berdua untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Palawang 5 tahun ke depan. Karena kami sudah menyiapkan konsep untuk membangun Empat Lawang. Oleh sebab itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Adi PAI menyampaikan 20 detik, 30 detik sebelum saya tutup. Terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang bahwa pada hari ini kami telah menyelesaikan debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang. Kami berharap pada seluruh masyarakat Empat Lawang, tim pemenangan JMPAI dan seluruh sanak keluarga yang ada dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama bersatu untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 27 November 2024 nanti. Coblos nomor 2 JMPAI akan membawa Empat Lawang lebih baik 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Mari kita berolahraga. JMPAI, naik sepeda roda 2. JMPAI. Mari kita siapkan jiwa dan raga untuk meneruskan Madani Jilid 2, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Tepuk tangan ini adalah untuk kita semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya hari ini Bapak Ibu. Luar biasa apresiasi Anda. Dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada serta hadirin yang kami hormati. Dengan berakhirnya closing statement tadi, maka usai sudah acara penyampaian visi misi pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024. Semoga melalui acara ini tentunya Anda khususnya masyarakat Kabupaten Empat Lawang dapat memantapkan hati menentukan pilihan Anda pada 27 November mendatang. Sekali lagi saya Kiki Marina selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.